Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke kawan-kawanku sekalian yang hari ini sudah menyelesaikan pendaftaran dan pengumpulan berkas di kantor KPU kota masing-masing, selamat dan tetap semangat untuk belajar mengikuti seleksi PPK tahun 2022 ini. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video kali ini, kita akan membahas kurang lebih ada 40 soal. Kita masuk soal yang pertama. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah membangun sikap bela negara. Soal berikutnya, jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk 436.129 jiwa adalah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah 40 orang. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Soal berikutnya, kampanye dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip. Jawaban yang tepat, kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. Soal berikutnya, kampanye yang dapat didanai oleh APBN atau difasilitasi KPU adalah kecuali. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah rapat umum, kecuali rapat umum. Soal berikutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden diatur di dalam. Ya, jawabannya adalah diatur dalam peraturan KPU. Soal berikutnya, ketentuan pasal 1 ayat kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang benar adalah. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal berikutnya, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden disampaikan kepada pengawas pemilu, paling sedikit memuat di antaranya. Ya, jawaban yang tepat, paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Soal berikutnya, masa tenang berlangsung selama. Ya, jawabannya adalah 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal berikutnya, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPK, melalui PPS. Ini merupakan bagian dari. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah tugas KPPS. Soal berikutnya, memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih merupakan bagian dari titik-titik KPU? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah tugas dari KPU. Soal berikutnya, mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara merupakan tugas dari, ya, jawabannya adalah pengawas TPS. Soal berikutnya, mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS merupakan bagian dari, ya, jawabnya adalah wewenang KPPS. Soal berikutnya, nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan nilai, ya, jawabannya adalah nilai perjuangan. Soal berikutnya, panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri adalah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah PPLN. Soal berikutnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah kewajiban KPU. Soal berikutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang titik-titik. Jawaban yang tepat adalah asas pemilu. Soal berikutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang, ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah prinsip pemilu. Soal selanjutnya, Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang titik-titik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah dalam bidang budaya. Soal berikutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang, jawaban yang tepat dari soal ini adalah tujuan pemilu. Soal berikutnya, pemantau pemilu mempunyai hak memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari titik-titik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah dari luar TPS. Soal berikutnya, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih titik-titik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Soal berikutnya, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak merupakan bunyi dari pasal, jawabannya adalah pasal 347 ayat pertama. Soal berikutnya, penetapan pasangan calon terpilih paling lambat titik-titik hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Soal berikutnya, penghitungan suara peserta pemilu di TPS dilaksanakan oleh, jawaban yang tepat dari soal ini adalah KPPS. Soal berikutnya, penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh,
jawaban yang tepat dari soal ini adalah pengawas TPS. Soal berikutnya, perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah kotak suara, meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel yang meliputi alat untuk mencoblos pemilihan, dan tempat pemungutan suara. Soal berikutnya, persentase surat suara cadangan dari DPT adalah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah 0,02. Soal berikutnya, peserta pemilu terdiri dari titik-titik. Ya, jawabannya adalah peserta pemilu terdiri dari calon presiden, calon wakil presiden, partai politik, dan perseorangan. Soal berikutnya, prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertuang pada pasal titik-titik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsip penyelenggaraan pemilu tertuang pada pasal titik-titik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar. Ya, jawaban yang tepat adalah kebulatan tekad para founding father. Soal berikutnya, setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 206, 207, 213 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Hal ini merupakan bunyi dari pasal titik-titik Undang-Undang Pemilu. Ya, jawabannya adalah pada bunyi dari pasal 489 Undang-Undang Pemilu. Soal berikutnya, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang satu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, maka akan dipidana dengan titik-titik. Ya, jawabannya adalah akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Soal berikutnya, setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu akan dipidana dengan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Soal berikutnya, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka akan dihukum dengan pidana. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Soal berikutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu yang benar adalah. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah tahapan penyelenggaraan pemilu yang benar adalah perencanaan program dan anggaran pemutakhiran data pemilih, masa kampanye,
masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara. Soal berikutnya, tugas KPPS tertuang dalam pasal ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, tugas pengawas TPS berakhir ... hari setelah hari pemungutan suara. Ya, jawabannya adalah 23 hari setelah hari pemungutan suara. Soal berikutnya, tugas PPK kecuali. Jawaban yang tepat adalah tugas PPK kecuali mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Soal berikutnya, untuk membantu menentukan status laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu memutuskan berdasarkan hasil. Ya, jawabnya adalah pengawas pemilu memutuskan berdasarkan hasil kajian. Soal berikutnya, usia calon anggota DPD paling rendah adalah ... Jawaban yang tepat dari soal ini adalah 21 tahun. Oke, baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Barusan kita membahas kurang lebih ada 40 soal. Nanti kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.